Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saat ini ya Bapa, Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami bagaikan tanah subur dalam hati kami, supaya firman yang ditaburkan dapat berbuah 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energia mata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Oke, kita lanjutkan. Kemarin kita sampai mana? Berbuat baik tidak boleh kuar-kuar atau sengaja diketahui oleh seluruh dunia. Kalau demikian maka Anda sudah mendapatkan upahnya di dunia ini. Yang pertama, kamu sudah mendapat upahnya didoakan oleh orang yang menerima kebaikan. Kedua, kamu sudah mendapat upahnya pujian dari manusia dari kolom komen. Ketiga, kamu sudah mendapatkan upahnya dapat rezeki dari Facebook dan YouTube. Nah, untuk upah di sorga, kita antar dulu nih. Harus diuji dengan standar kebenaran Allah yang tertulis dalam Hidayah Alkitab. Oke. Apa yang kemarin yang saya ingin khotbahkan ya? Rumput jerami ya. Di mana ayatnya? Saya lupa, saya catat di mana. Coba cari ayat yang ini, yang rumput kering itu. Ada nggak? Ada di depan. Oh ya. 1 Korintus 3:10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tiada ada orang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus. Jadi dasarnya adalah Yesus Kristus imannya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput kering, atau jerami.
Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakan sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang diuji oleh api itu. Jika pekerjaan dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan tetapi dari dalam api. Jadi kalau untuk orang yang umum, orang yang berbuat baik itu untuk disiarkan kepada seluruh dunia, diketahui orang banyak, itu namanya dosa ria. Jadi kita berbuat baik itu orang pengen tahu, itu namanya dosa ria. Itu untuk di dunia dia mendapat upah 3, tapi untuk di sorga tidak bisa. Karena Tuhan membaca engkau dibangun kebaikan itu di atas dasar apa? Permata, ya kan, jerami, bata kayu kering. Jadi orang yang koar-koar itu sebenarnya adalah dia tidak mendapatkan upah. Jadi dia hanya berbuat baik kalau dipuji, diketahui semua orang. Sedangkan Alkitab berulang-ulang, maka Bapakmu yang tersembunyi yang akan membalaskan kepadamu. Itu diulang-ulang terus. Jadi orang yang berbuat baik, kalau ingin diketahui orang dan dipuji orang, dia seperti membangun kebaikannya di atas jerami, mudah terbakar. Nah, jadi untuk urusan sorganya 0. Urusan sorganya 0. Kalau makhluk itu berbuat baik memang benar untuk mengumpulkan pahala. Nanti katanya ditimbang amal solehnya. Itu urusan Tuhan yang bagian nimbang. Tapi kita bagian Kristen punya iman yang menyelamatkan dan kebaikannya itu untuk apa? Harta di sorga. Jadi kalau menurut dari beberapa kesaksian dari Pak Yung Yu, itu dia bilang kalau orang itu berbuat baik tapi ingin diketahui semua orang, maka dia seperti membangun kebaikan imannya itu berdasarkan di atas jerami dan rumput kering. Jadi mudah terbakar. Artinya upahnya kecil sekali dihitung oleh Tuhan. Salah-salah dia bilang nggak ada upahnya. Karena apa? Dia bilang terbakar. Dari konstitusi bilang terbakar, tetapi pekerjaannya itu terbakar. Jadi hasil pahala yang dia kumpulkan di dunia ini itu terbakar. Dia akan menderita kerugian. Tetapi sendiri akan diselamat tetapi dari dalam api. Apa artinya? Apa artinya yuk? Ada yang tahu? Jadi orang Kristen yang berdasarkan iman, ya kita ngomong Kristen ya, kalau makhluk beda. Orang Kristen yang melakukan kebaikan dasarnya iman dan membangun di atasnya dengan rumput kering dan jerami, itu terbakar kerugiannya karena motivasinya ya salah. Kita harus bermotivasikan bahwa apa yang kau lakukan kepada hambaku yang kecil ini, engkau telah melakukannya bagi aku. Jadi saya melakukan kebaikan karena apa? Karena Tuhan. Alasannya apa sih? Ada lagu nggak salah ya? Alasanku hidup karena apa? Tuhan. Yang nyanyi siapa? Jacqueline Selose. Itu Anda cari di YouTube, ada engkau adalah alasanku hidup. Ya. Jadi semua alasannya harus Tuhan. Berbuat kebaikan itu alasannya harus Tuhan. Tidak boleh ingin dipuji manusia. Kalau demikian engkau sudah mendapat upahnya. Jadi kita di ATM kalau berbuat baik jangan keluar-keluar. Saya makanya kalau ada mau sedekah bagi beras tak usah di videoin, nggak usah di-upload. Dari pihak ATM, tapi dari pihak jemaat tidak bisa melarang. Mereka mau masukin ke akun YouTube-nya, ke Facebook-nya, itu kita tidak bisa larang. Tapi hasil dari mereka nanti mengupload, terus ATM jadi tersiar kabar kebaikannya, itu artinya sudah waktunya bahwa engkau ditinggikan Tuhan pada waktunya, sudah waktunya. Tapi kita tidak boleh dari niat kita sendiri, karena nggak boleh, terbakar nanti. Nah, kalau orang Kristen membangun kebaikannya dengan jerami itu, maka dia terbakar, dia akan menderita kerugian. Artinya dia pahalanya sedikit. Pahalanya sedikit,
Tapi dia bilang, ia akan diselamatkan. Dengar, orang Kristen yang tidak, pertama kita bagi-bagi dulu. Orang Kristen yang tidak berbuat baik, pahalanya tidak ada. Orang Kristen yang berbuat baik, tapi disiarkan ke seluruh dunia, terbakar. Yang ketiga, orang Kristen yang berbuat baik, tapi diem-diem aja, oke, itu baru terkumpul. Jadi dibagi tiga nih. Pertama, orang Kristen yang tidak berbuat baik, tidak ada pahalanya. Tapi orangnya diselamatkan enggak sesuai ayatnya? Iya. Orang Kristen yang tidak berbuat baik, Pak. Cuma nggak jahat aja dia, Pak. Dia nggak jahat, cuma nggak berbuat baik gitu. Dia nggak jahat, ya Kak, kita ngerti lah. Namanya orang Kristen pasti tidak boleh buat jahat. Tapi kalau dia tidak pernah nolong orang, membantu dalam kebaikan, jarang-jarang, maka pahalanya tidak ada. Oh, kebaikan yang nggak dia jarang bikin, kalau ada pun dikit. Yang kedua, orang Kristen yang berbuat kebaikan tapi koar-koar ke seluruh dunia, terbakar. Yang ketiga adalah orang Kristen berbuat baik tapi diem-diem aja, itu yang ada upahnya. Tapi seandainya segala perbuatannya dia sudah bantu orang, ya, kasih makan, membantu jemaat miskin, tapi selalu disiarkan di YouTube, maka itu Tuhan tidak hitung pahalanya, upahnya tidak dihitung, upahnya cukup di dunia. Bisa atas nggak ada. Menderita kerugian nggak? Iya, capek-capek sedekah, berbuat baik, tapi di atas nggak ada, nol. Menderita kerugian. Ngeri. Terus orangnya diselamatkan nggak? Iya. Tetapi ia akan diselamatkan. Ya, walaupun dia banyak berbuat tapi pakai YouTube, nggak ada pahalanya. Tetapi imannya menyelamatkan. Tapi ia menderita kerugian, capek-capek berbuat baik, tidak ada pahalanya. Rugi. Tapi ada kata tutupnya. Tetapi seperti dari dalam api. Jadi diselamatkannya seperti dari dalam api. Ada artinya, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak nih? Ayo. Menderita kerugian, dia hanya diselamatkan, tapi cara menyelamatkannya seperti dari dalam api. Ayo. Apa artinya keluar dari dalam api? Nah, saya terangkan. Oke. Artinya adalah nanti dia waktu ada di sorga, dia seperti keluar dari dalam api. Kalau orang misalnya rumahnya kebakaran, dia terkurung dalam rumah itu, lalu dia berusaha untuk menerobos keluar, biasanya keadaan orang itu seperti apa? Hitam, mukanya hitam. Bajunya terbakar sebagian, benar? Ada luka-luka. Dalam keadaan kondisinya bajunya terbakar, mukanya agak hitam-hitam, kena arang, kena keluar dari bara api, bajunya terbakar, ya kan? Mukanya gosong dikit, ada luka-luka bakar. Kalau orang dalam keadaan kondisi seperti itu, dia belum mandi nih, belum berpakaian pasti, dia tidak berpakaian pesta tuh. Kalau dia menghadap Tuhan dalam keadaannya seperti itu, apa respon dirinya? Apa yang terjadi dalam dirinya biasanya? Kita ini sedang menghadap Tuhan. Ada orang-orang yang aku undang ini, dia bilang tidak ada yang mau datang. Mari undang aja orang gembel, pengemis, semua undang, karena tempat pestaku harus penuh. Nah, dia punya ilustrasi. Lalu Tuhan menemukan ada seseorang yang tidak berpakaian pesta. Nah, orang Kristen yang berbuat baik dengan keluar-keluar di YouTube, keadaannya seperti itu. Gosong, pakainya terbakar-bakar, ada luka-luka lecet. Terus dia sedang menghadap Tuhan yang Maha Esa, Raja segala raja. Dia reaksinya seperti apa? Ayo, Anda sedang berpakaian pesta. Wah, anggap ini sorga. Ya kan? Tuhan Yesus duduk di tatanya. Semuanya menghadap. Semua menghadap. Ini Raja segala raja ini. Semuanya berpakaian pesta. Dia keadaannya gosong. Bajunya terbakar-bakar. Ya kan? Lecet-lecet sedikit. Menghadap tata Raja dari segala raja. Kira-kira dia reaksinya seperti apa? Malu. Nah, itulah gambarannya orang Kristen yang berbuat baik tapi koar-koar di YouTube. Karena dia malu. Dia lihat pendeta yang jemaatnya 50, baju pestanya bagus.
dikasih mahkota sama Tuhan Yesus. Tapi dia gerejanya besar, 10 miliar selama di dunia, bangun sedekah, kasih orang makan, jemaat yang miskin dibangunin rumahnya. Sampai di sono rumahnya kecil, pahalanya dikit. Kalau menurut Pang Yongyu, yang pahalanya kecil itu ada rumah di sorga, cuma seperti mes. Satu rumah dikumpulin 10 orang. Terus pendeta kecil yang di hutan, jemaatnya cuma 50, tapi rumahnya besar. Kayak rumahnya yang punya 118 tuh. Leo Akim yang depannya yang naik ke atas tuh. Nah, orang yang pendeta yang jemaatnya 50, rumahnya seperti itu di sorga. Tapi Anda yang dulu besar di dunia dengan gereja 10 miliar, satu rumah dikumpulin 10 pendeta. Malu nggak? Malu. Kok saya dia waktu di dunia, ini kesaksian Pak Yongyu. Waktu dia lihat di sorga, nah kita Tuhan, saya kenal itu pendeta, jemaatnya cuma 50. Kok kenapa rumahnya bagus ya Tuhan? Kok saya dikumpulin sama 10 pendeta satu rumah? Ini kesaksian aja, boleh percaya boleh enggak. Ada bukunya Pak Yongyu. Ya, jadi dia komplain sama Tuhan, loh itu pendeta gerejanya kecil, gubuk derita, jemaatnya cuma 50 Tuhan. Saya nih gerejanya 5 miliar Tuhan. Saya punya 5 mobil mewah, dia bilang. Saya banyak sedekah berbuat baik. Tuhan bilang apa? Iya, waktu engkau berbuat baik, ini kesaksian aja. Tapi engkau undang TV kan, supaya wartawan ngeliput semua. Bener enggak? Iya Tuhan. Engkau sudah dapat upahnya dari pujian manusia. Jadi sekarang upah kamu udah nggak ada, tinggal dikit. Kepotong semua sama perbuatanmu. Sekarang kau satu rumah 10 pendeta. Malu nggak sama pendeta yang kecil? Iya malu, itulah maksudnya. Malu. Di dunianya besar, di sononya cuma satu rumah 10 pendeta. Kayak kos-kosan lah gitu ya. Nah, jadi itu merupakan kesaksian. Jadi memang kalau saya berpikir saya ada percaya ada enggak juga. Karena saya berpikir kita ngumpulin pahala gunanya untuk apa ya? Dan saya juga pasti tuh pahala tuh dihitung pertama dapat mahkota, kedua rumahnya bagus Pak. Saya yakin itu. Kalau itu dikumpulin hanya untuk dapat mahkota untuk apa? Tuh, ngumpulin gitu banyak sedekah, pahala terus hanya dapat mahkota untuk apa? Tinggalnya di mana? Nanti di Taman Eden, tidur di rumput, berkawan sama lembu. Singa dan lembu makan rumput sama-sama. Kita ada di situ, tidur di situ juga. Memang nggak ada nyamuk, nggak ada penyakit. Tapi kan nggak enak begitu. Dan saya ada setengah yakin, setengah enggak juga. Nggak ada kesaksian kan. Tapi saya merasa pastilah Tuhan, saya mengumpulkan pahala seluruh dunia. Pasti Tuhan dikumpulkan untuk apa? Minimal pasti rumah saya bagus. Minimal saya berpikir. Kalau rumahnya satu rumah dikumpulin 10 pendeta, malulah. Ya, visinya besar, ATM, tapi di sono satu rumah dikumpulin 10 pendeta. Nah itu apa artinya? Oke. Sampai mana lagi? Satu lagi ya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita memang dapat dipercaya Tuhan 100% kalau sampai Tuhan membukakan semua rahasianya? Kita harus dapat dipercaya oleh Tuhan dengan sempurna. Kalau kita perhatikan lagi lebih dalam, bahkan kesembuhan itu atas kehendak Tuhan Yesus dan kemauan Tuhan Yesus. Seakan-akan bukan kehendak Bapa. Dan Tuhan Yesus seakan-akan tidak perlu bertanya kepada Bapa. Jadi gini, maksud saya. Di dalam kesaksian Alkitab, kita melihat seakan-akan apa yang Yesus lakukan dalam kesembuhan itu bukan kehendak Bapa, tapi seakan-akan kemauannya Tuhan Yesus. Dan seakan-akan Tuhan Yesus tidak pernah perlu bertanya, Tuhan, Bapak, aku mau sembuhin orang ini boleh nggak? Nggak ada kan begitu kan? Terus Tuhan Yesus tidak pernah bertanya, seakan-akan itu bukan kehendak Bapak. Yesus bilangnya, aku mau kamu menjadi tahir. Kan nggak pernah bilang. Nah sekarang Tuhan Yesus mau engkau menjadi tahir. Jadi kemauannya yang di atas. Tuhan Yesus nggak pernah begitu. Aku mau jadilah engkau
tahir. Seakan-akan kehendaknya Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus gak pernah bilang, Bapak izin nih mau sembuhin. Gak pernah juga. Pokoknya semau-maunya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bilang, aku mau engkau tahir, sembuh. Terus Tuhan tidak pernah bertanya, Bapak boleh gak sembuhin? Gak pernah juga, langsung. Jadi, apa nih? Kepercayaannya Bapak itu kepada Tuhan Yesus benar-benar lost. Anggap ya, lost nih. Kita akan mencapai itu. Kalau Anda benar-benar dapat dipercaya oleh Tuhan. Dan Tuhan meyakinkan diri kita bahwa orang ini tidak lagi berubah pendiriannya. Dengar ya, tidak berubah pendiriannya. Walaupun dia sakti, dia tetap rendah hati. Walaupun dia kaya, dia tetap rendah hati. Dia tidak pernah membela harga dirinya. Tuhan meyakinkan sesuai pengetahuan kata Tuhan. Aku melihat ATM selama bertahun-tahun aku aja dengan remaho bisnis. Berubah nggak sekarang? Kalau kau bisa meyakinkan diri, tidak berubah lagi, tetap rendah hati, Tuhan losin. Kau bisa berkata, di dalam nama Yesus, aku mau, jadilah engkau sembuh. Los. Selalu mendengarkan aku. Ngeri ya. ATM itu visinya besar. Tapi ya mencapainya susah juga, Pak. Ya? Oke. Jadi apakah orang ini perlu disembuhkan atau tidak? Dan yang pasti Bapak nih, apakah orang ini perlu disembuhkan atau tidak? Dan yang pasti Bapak selalu menjawab keinginan hati nurani Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus dan Bapak telah homoios kepribadiannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ini dulu Pak, kejar tayang. Jawabannya gampang. Untuk sampai dipercayakan oleh Bapa di sorga. Dipercayakan Roh Kudus, ATM. Jadi nggak perlu lagi ada yang bersaksi. Tuhan Yesus, Pak Andreas ini ikut saya udah bertahun-tahun loh Tuhan Yesus setia. Nggak perlu diperkuat oleh kesaksian manusia. Bapa di sorga udah tahu bagaimana perjalanan hidupmu. Makanya istilahnya ada? Hidupku ada apa? Di telapak tanganmu tertulis. Nah, Anda belum lahir. Perjalanan hidup kita yang di ruangan ini sudah tertulis. Nanti tinggal di mana, kawin sama siapa, anaknya berapa, sudah tertulis. Jadi nggak perlu ada kesaksian manusia. Tuhan, saya yakinkan Pak Andreas ini benar Tuhan. Nggak perlu begitu. Atau nggak perlu. Dia lahir di mana, suku apa, nanti tinggal di mana, menikah dengan siapa, aku sudah tahu. Di telapak tanganmu tertulis nama. Garisan tangannya sudah ada. Nggak perlu. Ya Tuhan, hanya Tuhan dan Roh Kudus meyakinkan kita bahwa ATM nanti setelah sakti tidak berubah pendiriannya. Ini hati-hati nih. Ya, nanti kaya juga jangan balas dendam nih. Miskin kelamaan bisa balas dendam. Sama-sama kita saling mengingatkan. Pak, hati-hati Pak. Hati-hati. Anda mengingatkan saya nggak masalah. Saya mengingatkan Anda mengingatkan saya. Supaya sama-sama sampai di tempat tujuan dengan selamat sentosa. Karena kalau ada yang berubah, kata Tuhan, belum masih berubah. Ada yang berubah kata Tuhan sekarang. Oke, Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai pada hari ini Tuhan. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Engkau mencurahkan semua rahasia daripada kebenaran-Mu Tuhan di gereja Anthropos Theos Ministry. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau terus mempercayakan kepada ATM dan akan melihat dalam perjalanan ATM tahun demi tahun. Apakah semua pengetahuan, apakah semua rema yang Tuhan berikan, yang Roh Kudus berikan, itu dapat dijalankan ATM dengan tidak berubah pendiriannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.